Biarlah Engkau terus berbicara dalam hidup kami, memimpin kami, menuntun kami. Karena jauh dalam hati kami merindukan, kami boleh seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa itu tidak mudah. Tapi Engkau Tuhan yang menuntun kami dengan kuasa Roh, bekerja dalam hidup kami, membukakan mata rohani kami, membukakan telinga roh kami, dan kami mau memandang Engkau, Tuhan kami. Sehingga kami takut akan Engkau. Kami mengenal Engkau bahwa segala sesuatu bersumber daripadamu. Dan kami boleh terus menyadari bahwa segala hormat, kemuliaan, kuasa hanya layak bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terangi kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana orang membutuhkan karakter yang baik. Dan kita membutuhkan kuasa yang tentunya sebagai orang percaya kita membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus yang terus memimpin kita, mengajar kita, dan senantiasa menyertai kita. Kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 21. Saya mau lihat terjemahan baru dan firman Allah yang hidup ya. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Terus kekayaan dapat diperoleh dengan tipuan. Kekayaan dapat diperoleh dengan tipuan. Jadi kalau orang menipu itu dia merasa cepat kaya gitu ya, karena dia berhasil gitu ya. Jadi cepat memperoleh kekayaan gitu ya. Tapi dengan tipuan. Tetapi ada kutuk yang menyertainya. Kutuk yang menyertai. Kutuk itu berarti tidak diberkati. Apapun dari hasil tipuan itu tidak memberkati hidupnya kalau orang mau menyadarinya ya. Nah ini yang kalau kita lihat gitu ya. Kan di ayat Amsal di terjemahan baru itu kan sesuatu yang diperoleh dengan cepat ya. Milik yang diperoleh dengan cepat. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya. Jadi kalau kita merindukan satu milik yang istilahnya boleh memberkati kita, dan kita tahu ada proses-proses di dalam kita menerima akan sesuatu yang diberkati, itu kita mau tidak mau mengalami satu proses ya. Sadar tidak sadar kita mengalami satu proses. Jadi kalau kita dalam hidup ini mengalami suatu proses yang enggak enak, kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita memegang firman-Nya bahwa segala sesuatu ujungnya pasti baik. Dan dalam segala sesuatu kita belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu untuk dia ditinggikan. Dia menderita begitu banyak, tetapi dia seperti domba yang keluh. Tidak membantah, tidak membalas, mulutnya tertutup dan malah dia memberkati. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan Tuhan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ia mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa dari Allah Bapanya di surga ya. Nah kita harus lihat bagaimana orang yang Tuhan perkenan, Daud ya. Daud itu dibentuk melalui proses oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan melalui pengujian, melalui aniaya. Aniayanya lumayan panjang gitu ya. Nah, di mana kita tahu bahwa ketika Daud di masa-masa sukar itu dia itu dikejar oleh mertuanya. Nah, penyertaan Tuhan terhadap Daud dan Daud mengetahui itu bahwa Tuhan itu Immanuel, Bapaknya itu menyertai dia. Jadi dia dalam mengalami proses-proses itu dia belajar untuk sabar. Dia tahu bahwa dia sedang dipersiapkan
Entah untuk apa mungkin dia tidak pernah menyangka, tetapi dia dalam proses yang tidak enak yang dia alami itu, dia tahu Tuhan menyertai. Begitu juga kita. Kita dalam proses apapun kita harus ingat bahwa namanya Immanuel, dia menyertai kita. Namanya Immanuel ya. Nah, jadi kita harus benar-benar belajar untuk di masa-masa sukar itu kita tuh sedang diajari sama Tuhan. Diajari tentang sesuatu yang kita seperti firman Tuhan katakan, firman itu berguna untuk menyadarkan orang dari kesalahan. Jadi kita harus menyadari apa kesalahan kita, menyadari bahwa ini memang layak untuk kita terima. Kita tidak mengeluh, tapi kita belajar memberikan korban syukur. Korban syukur. Jadi enggak enak, tapi tetap bersyukur. Belajar seperti itu. Jangan apa ngomel di belakang apa sih? Ngomel belakang gitu. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Bahasanya kadang-kadang sampai saya seperti inilah ya. Nah, Daud itu kita tahu Daud hidup di dalam lari dari mertuanya itu dia hidup masuk ke dalam gua, di dalam gua Adulam. Saya tuh selalu ingat kalau gua Adulam tuh proses yang luar biasa karena mau tidak mau Daud bersama-sama dengan 400 orang yang istilahnya hidupnya gagal, punya utang yang dikejar-kejar oleh orang yang piutang, tukang piutang, dan orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang penuh marah yang tidak bisa terlampiaskan, tapi semuanya ngintil kepada Daud. Tuhan punya maksud luar biasa. Saya bisa bayangin, kalau satu orang aja ngintil kita udah mabok, apalagi 400 gitu ya. Mungkin sama keluarganya gitu ya, lebih mabok gitu ya. Nah, di guanya itu tentu namanya gua. Gua itu pasti gelap. Gua itu pasti bau. Gua itu pasti banyak kalong tuh ya. Banyak kalong pasti ada. Di Jawa apa ya, ada gua kelelawar kan, ada gua kelelawar apa gitu. Nah itu banyak lagi yang terlalu, pokoknya nggak enak ya suatu ya. Tapi dia itu melarikan diri karena dia tahu Raja Saul mertuanya itu yang punya raja, punya kuasa, punya posisi sebagai mertua, ingin membunuh dia, ingin membunuh si Daud ya. Nah, jadi Daud itu ngalamin segala sesuatu masih dalam proses sebelum dia menikmati hidup sebagai raja nantinya ya. Nah, dalam ujian-ujian yang dihadapi oleh Daud itu membawa Daud tahu bahwa tidak ada yang dapat menolong dia kecuali dia dekat dengan Allah ya. Jadi aman-aman dalam lindungan Tuhan, dekat dengan Allah itu membuat Daud aman. Jadi mau tidak mau Daud itu mendekat kepada Tuhan dan terus-menerus menjadikan Tuhan penolongnya. Dia terus memandang kepada Tuhan, Tuhan pimpin saya, Tuhan pimpin ini, ngadepin bukan musuh, ngadepin mertua, kan harus dihormati kan mertua. Jadi mau tidak mau dia mau ingin supaya Tuhan itu menolong dia. Daud tuh sangat bergantung kepada Tuhan, kepada Allah ya, kepada Allah perlindungannya. Orang kalau kangen, kalau seperti saya umpamanya nih, aduh saya penuh ketakutan, tapi ada satu orang yang bisa memberikan saya semangat sehingga saya berani. Saya ngerindukan orang itu senantiasa ada dekat saya gitu ya. Nah, itu apalagi Daud ya. Daud dalam menghadapi semua yang dihadapi, belum ngadepin si Saul, ngadepin orang banyak, dia mau tidak mau berseru-seru, berteriak kepada Tuhan. Hatinya tuh dicondongkan kepada Tuhan saja ya. Nah, terus kita lihat di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian terhadap iman kita pasti dapat menghasilkan ketekunan. Tapi ujian itu
ujian itu harus kita hadapi dengan sabar. Daud sabar menghadapi semua yang dia alami. Enggak enak gitu ya. Tapi Daud menunjukkan matanya kepada Tuhan dan dia tahu bahwa Allah sedang membawa dia ke dalam satu rencana yang besar. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Amsal tadi 20 ayat 21, Daud itu harus bersabar. Jadi Daud itu harus bersabar. Kita juga bersabar. Tuhan Yesus juga bersabar. Dia ngadepin segala sesuatu. Dia tahu, dia udah kepepet, tapi dia berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi tekun terus ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Terus kita kalau lihat itu karakter daripada Daud. Mau tidak mau dia harus bersabar, dia harus tekun menghadapi semuanya dan dia tahu dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, meminta Tuhan untuk memimpin dia. Nah sekarang kalau kita lihat kuasa ya, kuasa itu baik rohani maupun yang bukan rohani, selalu kita tahu bahwa kuasa itu dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Kenapa dapat merugikan juga? Kenapa dapat menghancurkannya? Itu tergantung sepenuhnya pada karakter daripada orang tersebut ya, karakter daripada orang yang menerima kuasa. Orang yang menerima kuasa ada macam-macam. Ada yang punya karakternya baik, ada yang tidak baik ya. Kalau kita lihat Raja Saul punya kuasa sebagai raja. Dia menggunakan akan kuasa yang dia miliki, tapi disalahgunakan. Seperti misalnya pada waktu dia jengkel terhadap Daud. Kok Daud bisa menghilang terus. Jadi dia berpikir ini pasti ada orang yang ngasih tahu sama Daud gitu ya. Terus dia bertanya manggil orang-orang dan akhirnya ketika dia ketemu sama seseorang, orang itu namanya Doeg ya. Kita lihat dulu 1 Samuel 21 ayat 7. 1 Samuel 21 ayat 7. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul. Jadi si Daud tuh dia larikan seorang diri, dia tuh lagi lapar-laparnya. Enggak ada makanan. Dia masuk ke rumah, ke bait Allah ya, sinagog ya. Nah, pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan namanya Doeg. Seorang Edom pengawas atas gembala-gembala Saul. Dia yang dikhususkan melayani Tuhan. Daud pergi ke tempat di mana ia ketemu dengan Ahimelek dan dia kepengen minta roti ya. Sedangkan roti di sana itu, roti sajian itu tidak boleh buat sembarangan orang. Jadi si Ahimelek waktu itu berkata, Bapak, apakah kamu roti ini roti kudus? Apakah kamu kudus? Daud bilang, ya saya kudus karena dia tidak dengan perempuan ya, tidak dengan perempuan. Jadi dia menerima roti itu dan dia makan. Tapi ada pengintai yang otomatis karyawannya si Saul, pegawainya Saul, jadi dia itu orang Edom. Nah dia itu ngadu sama si Saul, Jadi Saul tuh marah. Marah terus dia manggil si imam-imam di Nob ya, di Nob. Itu di 1 Samuel 22 ayat 13 sampai 23. Coba kita lihat dulu ya. Si Saul marah jadi dia tanya. Kemudian bertanyalah Saul kepada imam-imam, pada si Ahimelek tanya. Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu.
dengan memberikan roti dan pedang kepadanya. Itu pedangnya pedang yang waktu membunuh Goliat. Menanyakan Allah baginya. Kenapa gitu ya? Kamu imam, kenapa nanyakan Allah baginya? Sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Terus lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Ya, orang kalau yang datang itu Daud dan dia mantunya raja, tentunya dia juga tahu bahwa Daud itu siapa, jadi dia menolong Daud ya. Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu. Baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Kalau si Saul itu membenci akan si Daud, padahal itu menantunya, tentunya orang-orang tidak berpikir gimana-gimana. Padahal Saul itu dengki, di dalam hatinya dia tidak suka kepada Daud. Jadi dia nggak mungkin ngomong sama orang-orang bahwa dia benci sama si Daud. Paling dia suruh bunuh dengan kekuasaannya, menyalahgunakan kekuasaannya. Terus, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu. Sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Gak ada yang berani ya. Tapi lihat ya. Lalu berkatalah raja kepada Doeg. Nah ini si Edom. Si orang Edom ini, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Dia disuruh sama Raja Saul, bosnya dia ya. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain linen. Terus, juga penduduk Nob, kota imam. Nob itu kota imam, dibunuh dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Terus, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana. Jadi Daud sebenarnya tahu ada si karyawannya Doeg pada waktu dia datang ke Ahimelek. Ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Daud ngomong. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Daud ngomong itu kepada anaknya Ahimelek, yaitu Abiatar ya. Coba kalau kita lihat ya, jadi kuasa itu dapat menjebak seseorang. Tidak semua orang dapat menangani kuasa. Sebab orang kalau udah punya kuasa, mungkin ada yang berubah gitu ya, berubah hidupnya, merasa bagaimana gitu ya. Terus kuasa juga membuat kita ini tergoncang ya dalam hal seperti misalnya ya, kalau kita ini diberi kuasa itu membuat kita berpikir, apakah kita tetap seperti saat ketika kita, istilah saya ya, pertama kali diambil ataukah kita berubah? Kita berubah ya. Terus apabila kita ini diberi satu kekayaan ataupun kemasyuran, orang kalau sudah masyur lupa diri. Coba kalau perhatikan gitu ya, kalau
di medsos itu orang yang sudah masyhur tiba-tiba dia lupa diri, ya lupa segala macam. Kalau saya ingat ada komik itu namanya apa ya? Lupa saya. Dia miskin tapi akhirnya dia kaya. Ketika ibunya yang miskin datang, dia tidak ngaku ibunya, berubah, gitu ya, berubah itu karena kekayaannya. Padahal segala sesuatu harus senantiasa diingat dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Jangan merasa, wah saya sudah mampu gitu ya. Nah kalau kita lihat di Alkitab ya, kita lihat itu ada yang namanya Raja Usia ya. Kita lihat 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dia memang terlalu muda untuk jadi raja. Tetapi dia itu 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan oleh Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi ada yang mendampingi, jadi selama ada yang dampingi ya sudah. Dia pasti genah gitu ya. Nah, di sini ia didampingi oleh Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi Allah membuat segala usahanya berhasil ketika ia mencari Allah. Ketika Zakaria itu masih hidup ya. Terus 15 sampai 20. Usia itu membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur. Nah Usia mulai masyur kan. Dia menduduki apa di ayat-ayat sebelumnya dia berhasil ya. Termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Terus setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Tuh, orang kadang-kadang terjebak oleh kuasa ya. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, menghalangi Usia ya, untuk mempersembahkan ukupan. Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau sudah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, ditegur marah. Karena dia merasa saya raja. Ya, kamu imam gak berhak melarang saya. Dia ngerasa lebih berhak. Padahal itu merupakan otoritas daripada para imam. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Zakaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Dia melanggar, jadi dia kena tulah, dia kena kutuk ya. Jadi orang punya kuasa tetapi tanpa karakter itu seperti berdiri di tempat yang licin. Ayatnya di Mazmur 73 ayat 18. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Tuhan tahu orang-orang yang
karakternya tidak baik. Terus dikatakan sungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan taruh mereka. Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Kita lihat lagi 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau orang benar-benar dia teguh berdiri, ya dia nyangka, tidak apa-apa, saya beriman, saya tidak mungkin, nah saya ini itu, saya penuh Roh Kudus atau saya apa-apa gitu ya. Tapi di sini dikatakan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Jadi menepuk dada kalau saya bilang sih kalau teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ya, supaya ia jangan jatuh. Nah, waktu lengah ya. Raja Daud juga namanya manusia. Waktu lengah Daud itu tidak pergi berperang, jadi dia mengalami kejatuhan dan dia bersalah karena dia menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan dia memanggil istrinya Uria, lalu panggil sama dia, terus tidur dengan Daud, kemudian istrinya Uria, Batseba itu hamil dan dia menggunakan sekali lagi kekuasaannya dengan salah untuk menunjuk kepada Uria suruh taruh di medan perang paling depan dan akhirnya Uria mati terbunuh. Nah, kita lihat karakter daripada yang baik yang ada di Alkitab itu seperti kita lihat Ayub ya. Ayub 1 ayat 8b. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ya, waktu Ayub dia bilangnya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Dipuji, Ayub dipuji Tuhan. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia dipuji, terus menjauhi kejahatan. Terus hal-hal yang baik kita temukan dalam diri Ayub. Nah, saya tidak nyatet, tidak dicatat ayat-ayatnya. Coret lagi sama saya. Udah mepet ya. Nah, terus Ayub itu benar-benar berusaha untuk hidup benar ya. Ayub itu berusaha untuk hidup benar. Ayub itu hidup dalam takut akan Tuhan ya. Terus Ayub itu membenci kefasikan. Ayub membenci kefasikan ya. Kita lihat kalau iblis ya. Iblis memiliki kuasa tapi tidak punya karakter. Iblis punya kuasa tapi tidak punya karakter. Iblis ngomong sama Allah mau nganuin si Ayub ya. Ayub punya karakter tapi tidak punya kuasa untuk melawan iblis. Ayub punya karakter tapi Ayub itu tidak memiliki kuasa atas iblis. Iblis punya kuasa atas Ayub tapi tidak punya karakter. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memiliki hak kuasa dan memiliki karakter. Ya, Tuhan kita Yesus ya, memiliki baik kuasa maupun karakter. Dan Tuhan itu punya kerinduan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya punya karakter seperti Yesus. Dan kuasa Roh Kudus yang mengurapi. Jadi seimbang. Kita kalau punya karakter, kita harus punya kuasa. Sebab karakter yang tidak baik itu merusak hidup kita. Ya, kalau kita punya kuasa tapi tidak memiliki karakter itu menghancurkan. Banyak kali orang punya kuasa tetapi dia tidak menyadari bahwa dia menyalahgunakan kuasanya untuk agenda dia pribadi. Kita harus banyak berdoa untuk hal-hal yang seperti ini supaya orang-orang yang berkarakter saja yang bisa menduduki akan tempat-tempat yang Tuhan sudah berikan. Kita kan ada firman yang berkata, tongkat kekuatan orang fasik
tongkat kekuatan orang fasik itu tidak boleh selamanya tinggal di tempat tanah yang diundikan kepada orang benar. Jadi kalau orang-orang yang fasik, yang tidak berkarakter, kita harus berdoa seperti firman Tuhan katakan, tongkatnya biar Tuhan patahkan supaya dia tidak menindas akan apa yang menjadi milik orang benar. Sehingga orang benar itu suka terganggu untuk mengambil akan apa yang jadi miliknya. Tapi ingat, Tuhan punya kuasa semua untuk semuanya boleh terjadi. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati. Hari ini kita berbicara tentang karakter. Saudara, karakter itu sangat luar biasa. Karena karakter itu yang bisa dilihat di antara kita ya. Di antara kita itu di dalam pergaulan, di dalam persekutuan, di mana saja kita itu yang dilihat adalah karakter atau perbuatan kita. Orang itu benar atau tidak dilihat daripada karakternya. Dan ada sesuatu ya, kita melihat kalau kita punya hikmat, kita tuh melihat wajahnya seseorang. Itu kita bisa tahu ini karakternya kayak apa gitu. Ini karakternya benar-benar lurus, hatinya luar dalam atau tidak ya. Itu kita bisa melihat. Kita bisa mendetek orang ini karakternya benar atau tidak. Karakter itu sangat luar biasa. Saudara, tadi malam kami ikut dalam kebaktian di Bahtera ya. Dan pada saat kami ke sana ya, ada beberapa yang ikut. Lalu Tuhan itu bicara sama saya begini, memang orang-orang di sini ya, itu kurang mau membayar harga. Ya, sebab sebenarnya saudara di sini itu sudah diberikan fasilitas yang luar biasa. Tentang apa yang akan Bahtera yang akan buat kebaktian di Bandung ya, expand ya, sudah ditayangkan loh. Tapi saudara tuh kelihatan cuma ya lihat ya sudah, kurang greget, kurang nyari yang sebenarnya, kurang ingin bayar harga untuk memperoleh segala-galanya gitu loh ya. Sedangkan ya saya tuh sampai bilang, ini kenapa ya anak-anak saya ini kok seperti ini. Kadang-kadang sedih sayanya gitu loh. Gak berani bayar harga untuk berani mengambil sesuatu yang kita tahu itu sangat luar biasa. Kayak kemarin. Temanya kan tentang expand ya. Tuhan itu akan membuat perluasan ya. Kalau saudara lihat, dengerin, kok bagus ya. Tuhan akan membuat perluasan ya. Wah, aku mau hidupku ini secara jasmani dan rohani diperluas ya. Nah, ya begitu tuh, punya kerinduan yang seperti itu. Tapi saya sedih lihat anak-anak saya itu embuh wae ya. Saya berdoa, ayo minta, kejar. Karena saudara tahu, yang kita kemarin yang ikut ya, saya percaya semua diberkati. Karena apa? Kita diberikan wawasan baru. Kita diberikan pengertian-pengertian. Dan yang paling penting, pas tanggal 12 Maret itu Pak Yusak ulang tahun. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada sesuatu figur yang punya karakter yang luar biasa. Hari ini bicara tentang karakter. Kita lihat akan kehidupan Pak Yusak itu punya karakter yang luar biasa. Dan sesudah itu apa yang Tuhan bicarakan, nih kamu harus gali sumurnya Pak Yusak yang ada di sini gitu. Nah, ada 3 perkara yang Tuhan sampaikan ya. Satu, Pak Yusak itu punya karakter taat dan setia sampai garis akhir. Saudara, kenapa saya katakan karakter Pak Yusak itu punya karakter setia dan
taat sampai garis akhir. Dari awal pertama kali ya, Pak Yusak itu pulang dari Irian, dari Biak. Saat itu dia selesai dikirim ke sana karena dia dokter gigi selama nggak tahu berapa tahun, dia pulang ya. Taat dan setianya, dia ditawarkan 3 perkara ya. Kamu pulang dari sana, kamu bisa dibawa ke Singapura. Kamu akan dibiayai di Singapura sama pemerintah. Kamu bisa praktek di sana dan sebagainya di Singapura. Yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Bandung. Ya, kalau di Bandung kata ini dari Departemen Kesehatan ya, dikatakan kalau kamu di Bandung, kamu hanya sebagai kepala sekolah perawat. Sore kamu bisa praktek. Kalau kamu di Jakarta, kamu akan ditaruh di suatu rumah sakit yang terkenal di Jakarta. Ya. Kalau kamu di Singapura, kamu akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Nah, secara manusia orang itu akan memilih ya di Singapura. Anak-anaknya nanti bisa begini-begini dan sebagainya. Jakarta lebih enak. Tapi pada saat doa Tuhan cuma mengatakan begini. Kalau kamu di Singapura, anak-anakmu tidak mencapai destiny, hilang. Karena terlalu bermewah-mewah. Kalau di Jakarta, engkau tidak akan dapat mencapai destinimu. Karena banyak sekali hal yang ditawarkan. Tapi kalau kamu di Bandung, Tuhan katakan, jalan yang kamu jalani itu banyak kerikilnya, banyak lubangnya. Ya. Tapi ujungnya kamu akan mengalami kemenangan. Nah, Pak Yusak milih yang ini loh, yang di Bandung. Dia bilang kerikil, susah, ya. Tapi aku mau lihat ujungnya. Ya. Ini karakter saudara. Ya. Jadi akhirnya dia di Bandung dan dia di Bandung itu betul-betul mengalami proses yang seperti di Gua Adulam. Tapi kesetiaannya, karakternya luar biasa. Kesetiaan dan karakternya. Tuhan merintahkan ya, ada satu yang dinamakan rule of God ya, nanti Selasa yang akan datang akan dibahas. Bahwa dia harus doa jam 2 dan jam 5 pagi. Itu dilakukan sampai dia meninggal, saudara. Bayangkan, ini ketaatan dan kesetiaan. Dan saat itu Tuhan bilang, kamu ambil itu. Sumur itu kamu ambil. Yang kedua, salah satu karakternya Pak Yusak adalah selalu dia itu punya penyerahan total apapun juga. Percaya penuh kepada Tuhan. Contohnya saat dia waktu itu saya masih ikut Pak Yusak saat mau pindah karena kontrakan habis kita cari kontrakan baru dapat dibatalkan malam sorenya dan besok kita harus meninggalkan rumah itu sebab rumahnya itu mau diambrukkan sama orangnya karena sudah dijual. Santai aja ya. Dia bilang, ya kalau Tuhan gak kasih rumah ya kita nanti tidur di bawah jembatan. Pikir saya kok bisa ya punya penyerahan yang total seperti itu. Itu karakter Pak Yusak. Ya. Yang ketiga, kemarin Bevis kesaksian saat Pak Yusak itu tinggal di Gatot Subroto mau pindah ke Jalan Windu. Ya,
belum dapat kontrakan juga. Nah, lalu dan pada saat itu rumah Jalan Gatot Subroto mau disita sama bank dan banyak tentara sudah ada di situ. Lalu Bevis tuh ngomong gini, Kong, kita mau pindah mana gitu ya. Terus kok itu banyak tentara pada ada di Gatot Subroto. Jadi gimana sih Kong, aku tuh gimana gitu. Dia bilang, Bevis pada saat itu masih SMA kan. Kong yang ngomong, nyantai aja Bev, ini wasiang, yuk kita pergi ke mall dulu makan. Bevis sampai asik ngadepi masalah seperti ini masih ngajak makan cucunya. Yuk kita makan dulu, gampang nanti Tuhan akan urus. Penyerahan totalnya sampai seperti itu. Ya. Nah Tuhan bilang ini dibutuhkan untuk akhir zaman. Dan yang ketiga, ya, apa yang Tuhan beritahukan bahwa Pak Yusak itu punya hati yang hineni, rendah hati. Ya. Dia gak pengen untuk di show force kemana-mana, enggak. Ya. Selalu rendah hati. Nah Tuhan bilang ketiga karakter ini itu dibutuhkan untuk akhir zaman. Karakter, hari ini kita bicara tentang karakter. Tiga karakter ini dibutuhkan untuk akhir zaman. Jadi Tuhan merindukan kamu itu ambil itu gitu loh. Nah saudara, saya itu pulang dari sana sampai merasakan apa ya, aduh aku tuh mendapatkan warisan ya, yang luar biasa yang tidak dijual di Tokopedia atau di Shopee ya. Luar biasa banget. Nah saya sedih gitu loh, kenapa ya anak-anak kita itu kok gak ada kerinduan ya. Sedangkan sebetulnya pengennya kalian tuh gini, Ibu Nani ngono, ayo ikut, ayo pergi gitu. Pengennya selalu digituin. Ya. Tapi nggak ada inisiatif. Nah, tapi kemarin saya dapat pelajaran dari Novel. Ya. Kita kan memang rencana mau pergi. Itu pun saya ngomong, ayo pergi. Saya tuh ngomong gitu. Nah, orang-orang dekat sama saya, ya udah gitu. Kayak sepertinya tuh tidak ada berani bayar harga. Tapi ya karena disuruh sama Ibu Nani kayak gitu tuh loh, yang bikin saya tuh sedih benernya. Tapi Nover, tiba-tiba saya turun dari tangga sini, dia bilang gini, Ibu Nani saya mau minta izin. Kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Bandung, mau ikut Expo. Oh iya, saya mau naik travel. Dia nggak ngomong begini loh, nggak ngomong gini. Bu, ada tempat yang masih kosong nggak? Nah itu Ahong kalau ngomong gitu. Aku kalau boleh ikut kalau ada tempat kosong. Beda kan? Beda. Ini saya beritahukan sebenarnya kenyataan. Kalau dia berani bayar harga, dia tahu kita bakal mau berangkat. Tapi tidak tanya, Bu masih ada tempat kosong enggak untuk aku bisa ikut? Enggak. Boleh enggak aku pergi? Minta permisi aku pergi. Ya. Saya mau naik travel. Dia berani bayar harga. Sedangkan kita tahu salarisnya di sini TK-nya enggak seberapa. Tapi berani bayar harga. Terus saya bilang gitu, kamu punya kerinduan untuk ikut? Ya Bu. Udah ikut saya saja, masih ada tempat. Nah, saya suka gitu loh. Ya. Lalu sampai di sana dia mendapatkan banyak berkat yang luar biasa. Saya tanya, kok kamu bisa punya pikiran begitu itu bagaimana sih? Dia bilang, seminggu yang lalu saya banyak membaca bukunya Pak Yusak.
Dan pas ini tuh ulang tahunnya Pak Yusak. Saya rindu untuk mendapatkan warisannya. Tuh, saudara. Ya. Orangnya ada di sini, tanya aja. Ya. Nah, apa sebabnya saya beritahukan ini? Ayolah, kamu jangan seperti pedati. Kalau didorong sama Ibu Nani, lari. Ya. Kalau tidak, berhenti. Ngapain? Nunggu instruksi Ibu Nani. Jangan begitu. Karena masuk surga tidak gandeng-gandengan. Ingat ya. Jadi saya mendorong saudara. Ini didorong lagi nih ya. Dengerin YouTube-nya lagi. Expand yang tadi malam. Kalau mau ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan selesai. Ya. Kalau kamu punya kerinduan, datang ke Windu. Mumpung Windu itu masih sampai dengan akhir Desember ini masih ada ya. Sesudah itu akan pindah karena kontrakannya sudah habis. Ya. Nah, itu ada petilasannya gitu loh. Ada sumur-sumur yang ditinggalkan Pak Yusak di situ. Dan Pak Yusak sudah nggak ada. Tapi apa yang ditinggalkan? Karakternya. Baca bukunya Pak Yusak. Ya, baca buku-buku yang saya berikan ya tentang babat habis itu sangat memberkati orang luar negeri, orang di tempat di orang yang di mana-mana. Aduh, saya diberkati dengan buku itu di YouTube ada. Tapi saudara selewat aja. Yang setiap hari juga Bu Nani nyampein firman cukup itu cukup tuh gitu loh. Kurang berani bayar harga tuh. Ya. Kenapa saya diberkati sampai seperti ini? Kenapa Pak Yusak bisa setia sampai garis akhir? Ya. Pada saat Pak Yusak sakit, apa yang dia lakukan? Puji Tuhan. Tabrakan mau mati. Selalu dikatakan puji Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Itu yang dilakukan. Karakter itu yang kita harus cari. Tuhan, kok bisa seperti itu ya? Rahasianya di mana sih? Gitu. Ya. Ayo saudara, berani bayar harga. Saya dorong saudara. Supaya saudara itu jangan kayak pedati. Kalau di sini dikatakan, ayo kamu gini, ayo, kudu mesti. Kudu dipaksa-paksa. Tolong kalau kamu sekali lagi yang kamu bawa itu semuanya. Ya. Dan sekali lagi saya sangat sedih kalau nanti saya di surga sama-sama ya. Lalu kamu nggak masuk surga nih ceritanya. Tanya. Ibu Nani, aku di sini, aku tuh dulunya setiap hari PW loh di sini. Aku setiap hari itu penyembahan pujian di sini. Selasa saya setiap kali pergi. Tulungin saya untuk masuk surga. Saya bilang, telat. Aku sudah nggak bisa nulungi kamu lagi. Karena apa? Tidak punya karakter yang benar. Kamu boleh datang setiap pagi di sini. Kalau karaktermu tidak berubah, saya mau kasih tahu, tidak bisa masuk surga. Ya, nggak bisa. Karakter itu adalah bukti iman, bukti percayamu kepada Tuhan. Jangan dikira kamu setiap hari datang ke sini, tapi kalau bohong tetap bohong. Ya. Perbuatan tipu tetap nipu. Ya. Mulutmu kotor banget, kebun binatang keluar, ngomongin orang sana, ngomongin orang sini. Jangan dikira kamu seperti itu terus bisa masuk surga. Tuhan akan berkata, aku ndak kenal kamu. Tuhan, aku pergi ke Gracia, aku nggak kenal kamu. Tuhan akan katakan begitu. Ya, saya harus keras sekali dengan saudara. Di hadapan kita, negara kita, dengan berita-berita yang ada,
tidak baik-baik saja. Ya. Waktunya tiba, masa-masa kesukaran itu tetap kita akan hadapi. Tapi seringkali kalian tuh aja mengatakan, iya tapi kan Ibu Nani ngomong, semua akan terjadi tapi kita akan diberkati. Diberkati betul, tapi harus ada tindakan yang kamu harus lakukan. Contoh misalnya, kan akan terjadi resesi tapi kamu akan tetap bisa diberkati, bisa kecukupan. Nah, tapi kamu ceritanya, aku diberkati walaupun resesi, tapi kamu tidak hemat di dalam kamu memanage keuangan. Akhirnya habis. Loh, janjinya Ibu Nani gimana sih? Katanya diberkati, kok habis? Sing salah bukan firmannya. Sing salah saudara sendiri. Kurang dapat memanage keuangan. Kalau dikasih tahu bahwa akan terjadi sesuatu, ya kita hemat. Caranya bagaimana supaya sebulan ini kita dapat gajinya tetap, barang-barang naik. Ya kita harus tahu bagaimana cara memanage keuangan. Dan kita akan tetap dapat dipeliharakan sampai garis akhir. Itu yang saya rindukan. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, jangan minta gratisan. Artinya, ya Ibu Rani ngomong apa, tak turutin, mau. Tapi kalau saya diem aja, ya udah disuruh. Loh, saudara, terus terang saja, saya sangat diberkati dengan, kamu siapa namanya istri ini? Siapa? Hah? Eni ya. Dia orang baru, ya, dia orang baru. Tapi saya melihat akan kehidupan dia itu ringan tangan. Apa saja dikerjain, apa saja dikerjain. Bukan kerjaannya dikerjain. Ya. Apa yang bisa bantu dia bantu. Dia bukan pengurus taman, saudara. Tapi begitu dia melihat BK yang dulu ngurusin bunga. Ya, karena ada sesuatu tugas yang harus dilakukan untuk kedua orang tuanya, jadi jarang. Sudah lama nggak datang, ini sekarang datang lagi nih anaknya baru datang, tapi sebentar lagi mesti gelap hilang lagi ya. Nah, tapi dia tahu. Terus saya lihat Yeni, bukan pengurus taman. Ya. Mereka itu bisa bantuin gitu loh. Oh ya ini perlu ya. Ini enggak ada, saya mau. Walaupun itu bukan pekerjaannya. Nah, saya tuh sangat rindu, kamu tuh enggak perlu didorong-dorong kayak pedati. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan. Kerjakanlah. Ya. Misalnya contoh ya. Heri kok seringkali ngasih makan gratis ya. Her, apa sih yang kiranya saya bisa bantu untuk itu? Loh, begitu loh. Kalau aku nggak diminta sama Heri, nah ya inilah yang namanya pedati, saudara. Hari ini benar-benar saya itu pengen mendorong saudara, dorongnya cuma sekali tapi kamu lari, jangan dorong, udah berhenti terus nunggu instruksi, jangan. Ya. Terus kamu misalnya di jalan, ini jalan nih ya, banyak sekali kotoran di depan, ada tempat minum yang dibuang ya, ada kertas, ada apa. Kamu jangan ngomong gitu, bukan saya. Ini kerjaannya kebersihan. Nanti toh akan disaponi. Jangan begitu. Ambil, taruh di tempat sampah. Begitu. Kalau datang ke sini ya, jangan lalu sendal taruh di situ, lari pergi ke sana. Bu, ditata. Dulu kalau ada kouhok, ditata rapi gitu ya. Loh, saya rindu. Ini tempat adalah milik saudara dan saya yang dipercayakan Tuhan buat kita ya. Jadi harus dipelihara. Kalau ke kamar mandi kotor semuanya, misalnya ya. Nanti kebersihannya akan bersihkan. Loh, gimana sih? Ya. Punya karakter kamu yang gimana? Saya rindu.
kalian bisa benar-benar dapat dipercaya. Ya. Yang kotor diambil, yang misalnya perlu dibenerin. Saya bersyukur ya saudara. Saya tidak pernah minta sama Pak Gideon untuk membuat ini. Ya. Bagus kan? Beyond limit. Wah luar biasa ya. Saya lihat kok bagus banget ya. Accelerate Harvest yang di sini beyond limit. Ya. Ini bukan Pak Gideon tuh pamer atau promosi, tidak. Tapi dengan kreasi saya tuh, aku tuh nggak pernah minta dia buatkan ini. Tapi dia tahu ini dibutuhkan buat hamba-hamba Tuhan untuk ngambil tisu. Ya. Kreatif, punya inisiatif, punya kerinduan untuk memperindah tempat ini. Ya. Saya juga mengucap syukur juga untuk Ibu Flora. Kemarin saya dengar kabar Ibu Flora nyumbang mic yang baru. Saya ngomong, loh dia itu ulang tahun ngasih sendal sama saya. Saya bilang, kamu ulang tahun kok ngasih sendal? Bukan aku yang ngasih kamu hadiah, kok kamu ngasih sama saya? Iya, karena saya tahu Ibu Dani suka pakai sendal kayak begitu. Jadi saya dikasih sendal yang juga sama dengan yang saya pakai setiap hari. Memperhatikan. Ya. Lalu dia ngasih mic. Saya mah belum terima kasih. Dikatakan Bu Nani, Ibu Flora nyumbang mic baru. Merek apa? Saya bilang ya. Saya kira dia bukan orang elektrik, nanti ngasihnya yang sembarangan gitu. Oh bagus. Itu dia mau ngasih juga nanya dulu kira-kira apa. Punya inisiatif. Untuk apa? Untuk Tuhan. Dianya ulang tahun tapi dia ngasih. Gitu. Bukannya, yo aku ulang tahun nih. Yo siapa yang mau nyumbang? Bukan. Apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan? Yo banyak hal yang kita bisa contoh. Jadi belajarlah, hari ini agak panjang ya. Saya mau bagikan unek-uneknya saya, hati saya. Saya rindu loh kamunya itu bisa ngejar ya. Bisa mewarisi hidup saya ya. Saya tidak tahu kapan berapa tahun lagi saya ada di dunia ini. Tapi kamu bisa mengambil sesuatu. Jangan gantung, tapi benar kamu kejar segala-galanya. Ngerti? Ngerti? Bertobat? Saya mau lihat tidak sekedar bertobat. Perlihatkan bukti pertobatan kamu. Ada buah pertobatan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk share pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu karakter sangat penting sekali Tuhan. Hidup di dalam Engkau harus ada perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa dan negara kami ini adalah keadaan yang sungguh-sungguh tidak baik-baik saja. Tapi pada hari ini kami tetap mau menjadi pendoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi. Kami berdoa untuk Pak Prabowo. Kami berdoa untuk Gibran. Kami berdoa untuk benar-benar orang-orang yang kau pakai untuk membangun akan keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami doakan Tuhan pemeliharaanmu beri hikmat marifat yang berasal daripadamu untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri ya Tuhan. Semua peraturan-peraturan yang ada Engkau sendiri ya Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini.
Kalau peraturan itu tidak membawa kebaikan buat bangsa ini, tolong Tuhan untuk semua dapat dibatalkan. Kami sangat berdoa Tuhan, Engkau yang akan menolong keadaan bangsa ini. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang melakukan perkara yang baik. Engkau tahu Tuhan keadaan dunia saat ini. Imbasnya Engkau tahu. Dengan nuklir yang terus menerus terjadi. Maka atmosfer dalam udara tidak baik. Banyak sekali Tuhan terjadi hal-hal kekuatan kesehatan kami menjadi menurun. Kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah Engkau turun tangan dalam perkara ini. Untuk melakukan, membersihkan atmosfer yang ada dengan pujian dan penyembahan. Biarlah pujian penyembahan yang kami lakukan setiap hari di tempat ini membersihkan atmosfer yang ada. Peperangan yang ada di udara. Kotoran-kotoran yang ada di udara dibersihkan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa buat Radio Suara Gracia untuk dapat mengudara membersihkan atmosfer sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami percaya Tuhan, berita firman-Mu harus sampai ke ujung bumi. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, Engkau yang akan membakar hati kami untuk mengejar dan membuat simpanan untuk masa kekeringan, untuk masa kesukaran dalam kehidupan yang akan datang ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan karakter-karakter yang dapat menjadi berkat buat orang lain. Seperti hamba-Mu Yusuf. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau yang akan mendengar segala doa kami. Kami percaya Engkau akan membuat, melindungi kami. Karena kami percaya kepadamu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah minyak ini, minyak keajaiban ini Tuhan, kami percaya dengan iman. Ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Buat kami percaya penuh. Dan saat kami oleskan dalam tubuh kami, terjadi persenyawaan supranatural dan keajaiban memasuki akan hidup kami. Terkenakan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk berbuah. Lepaskan kami daripada yang jahat, yang akan mengubahkan segala karakter kami. Kau berkati pekerjaan kami hari ini. Kau berkati perjalanan kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Biarlah perjalanan kami hari ini berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.